Aku baru saja mengirim surat untuk kekasihku, Alina. Dalam surat itu ada sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah ia menerimanya dengan keadaan lengkap? Entahlah. Seperti setiap senja di tepi pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Ya, maaf kalau salah. Aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Dalam amplop yang tertutup rapat itu hanya ada senja. Tidak ada kata-kata cinta yang puitis atau sejenisnya. Aku merasa dunia ini sudah kelebihan kata-kata. Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengar kata-kata? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diganti maknanya. Maka yang kukirimkan kepadanya adalah sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan nyata, dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari tenggelam berbalik cakrawala. Akan kuceritakan bagaimana aku bisa mendapatkan senja itu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu saling bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah satuan warna keemasan, dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang mengembas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba ada cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat pada Alina kekasihku. Barangkali ini bagus untuknya. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi, dan aku bisa memberi senja kepadanya. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu, ia suka membayangkan kita berdua duduk di kursi malas dan bercerita dengan senja. Ketika aku hendak meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Kulihat seorang menunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat, dia yang mengambil senja itu. Suara perempuan dari kejauhan. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Aku dengan sigap segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya. Suara perempuan kembali terdengar. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik.
aku sudah berniat memberikan senja itu untuk Alina. Hanya untuk Alina. Seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu tak cukup terang untuk dilihat dari luar. Dan ternyata senja itu memang membuat mobilku terlihat cemerlang kemas-kemasan. Dari radio yang kusetel, berita tentang hilangnya senja itu tersebar kemana-mana. Dan televisi dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Kehilangan satu senja saja sudah membuat panik seperti itu. Apa kehilangan senja akan memberi dampak? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran, supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Sirena polisi mendekat dari belakang. Dalam pengarah suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan apa? Aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi ku pepet dia sampai terpental keluar pagar jalan. Ku tancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh dengan raungan suara sirine. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang. Satu mobil lain tersesat di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak, lantas terbakar. Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran berapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh, angin masih berdesir, langit menyemburat ungu, dan debur ombak menghempas ke pantai. Polisi ternyata tidak sebodoh yang kupikirkan. Mereka sudah sigap di segenap sudut kota, dan helikopter sudah diterbangkan untuk mencariku. Aku tersudut dan nyaris tertangkap. Mobilku sudah kutinggal. Aku benar-benar kebingungan, terpojok di ujung gang dengan gorong-gorong yang terbuka. Ada seorang gelandangan menyuruhku masuk dalam gorong-gorong itu. Masuklah, di situ kamu aman. Bau gorong-gorong itu sangat busuk. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Gelandangan itu mendorongku. Aku terjebak jatuh. Gorong-gorong itu segera kututup, dan kulihat gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Uraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah kemas-kemasan membuat aku tidak bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga.
Kulihat kelelawar bergantungan yang entah mati ataupun hidup. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan, duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan bertahan. Bagaimanapun, ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja yang kuhadiahkan untuk Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat saya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, aku yakin siapapun yang tak melihatnya langsung tak akan percaya bahwa rupa-rupanya ada senja di ujung gorong-gorong itu. Senja yang sama persis sebuah pantai dengan semburat cahaya keemasan dan bias keilmuan, ombak, angin, dan kepak burung. Persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang mau menyiksakannya? Setelah berjalan ke sana, kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang terkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan dengan ilustrasi senja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang ingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas, orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi, kuambil juga senja itu. Kukerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu berbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja, satu di saku kiri dan satu di saku kanan. Aku melangkah pulang. Keindahan senja menghilang di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan busuk. Aku keluar dari gorong-gorong itu sampai di atas. Setelah melewati kelelawar bergantungan, anak-anak gelandang berkaparan, dan air setinggi lutut, lihat polisi-polisi dan helikopternya sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sudah tidur di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera berebut mobilku menuju pantai. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh ke bibir pantai dengan langit berlubang sebesar kartu pos. Ku pasang senja dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas ku kirimkan senja yang barangkali asli ini untuk kekasihku Alina lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu.
Kini orang-orang suka bercerita pada cucu-cucunya tentang senja yang dicuri dan kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Untuk Alinaku, kekasihku yang paling manis, aku harap ia bahagia dengan sepotong senja itu dari seseorang yang ingin membahagiakannya.